adalah seorang guru matematika, dan sangat disiplin, dan juga apa ya, multi talent. Jadi mereka ingin, majikan saya ingin, nggak tahu ya kalau yang majikan yang lain. Kalau majikan saya ya, dia inginkan itu pembantunya itu sama seperti dia. Maksudnya sama seperti dia itu yang sama-sama multi talent gitu, apapun bisa gitu, bisa mengerjakan segalanya gitu loh. Nah, tapi alhamdulillah, uh, saya bisa gitu, saya bisa ngelewatin itu semua, meskipun kadang masih ada yang salah-salah. Dan di Singapura ini, kebetulan saya bekerja itu nggak terlalu banyak orang, dan rumahnya itu kebanyakan itu adalah landed property yang kayak gitu tuh. Maksudnya apartemen gitu, HDB lah kalau di sini. Oh, lagi hujan jadi nggak kelihatan, sorry. Oke. Gue cuma mau sharing sama lo semua tentang gimana sih hidup orang, bukan maksudnya, hidupnya TKI Indonesia di Singapura lah, karena saya di Singapura. Oke. So yang pertama, kebanyakan majikan itu adalah Chinese, dan kebetulan kalau majikan saya itu adalah non muslim, dan jujur aja ini nggak boleh, mereka itu nggak suka lah ya kalau pembantunya menggunakan kerudung dan juga beribadah di rumahnya. Oh my god. Okay, but untuk saya carilah waktu-waktu, okay, saya itu butuh yang namanya uang gitu kan. Saya itu butuh sekali dengan uang, makanya saya pergi ke sini. Cuman saya nggak mau menggadaikan keyakinan saya atau iman saya hanya demi uang, karena uang itu suatu saat bakal habis, dan saya nggak mau itu. Oke, so ya, untuk pertama itu yaitu, kalau di sini itu ada uang, ada tenaga, karena mereka bayar lebih mahal dari Indonesia gitu, dari pekerja yang bekerja di Indonesia. Jadi mereka itu mikir harus bisa segalanya, pertama. Yang kedua, kalau mendapatkan majikan yang non muslim itu kebanyakan nggak boleh pakai kerudung dan nggak boleh sholat, nggak boleh sholat di rumahnya lah ya. Dan yang ketiga itu untuk yang pekerja Indonesia yang belum pernah bekerja di luar negeri, atau yang masih non, yang sebutannya itu masih non, yang belum pernah bekerja di luar negeri, itu biasanya no handphone, no off day. Oh my god. Dan saya merasakan itu, dan itu benar-benar kayak, oh berat banget gitu, berat banget. Gak ada handphone berarti nggak bisa komunikasi dengan keluarga, dan gak ada off day juga, nggak bisa keluar. Sedangkan rumah kecil gitu, kayak apartemen kecil gitu, cuma 5 ruangan gitu, gimana gitu kan. Awalnya masih oke, dan kemudian beberapa bulan kemudian, oh stres dan segala macam. Tapi alhamdulillah majikan saya mengerti, dan majikan saya membolehkan saya untuk menggunakan handphone di rumahnya gitu. Nah itu. Terus yang selanjutnya itu adalah makanan non halal. Itu pasti banget bagi yang muslim. Untuk saya, karena mereka itu non muslim, jadi mereka lumrah lah makan yang non halal. Dan gimana caranya agar saya juga bisa makan tapi tidak memakan makanan yang seperti mereka, karena kebanyakan di sini juga saya mendengar cerita TKI Indonesia itu, karena dia nggak ada pilihan, jadi mereka itu tetap makan makanan yang non halal. Oh my god. Dan kalau gue sih jujur aja, gue nggak mau, benar-benar nggak mau. Jadi untuk bulan-bulan awal itu saya selalu makan Indomie.
karena satu di Singapura itu yang murah lah ya dan gampang gitu Indomie, cuma $1.70. Yang selainnya itu mahal-mahal banget. Oke, dan halal, pasti halal, Indomie halal. Jadi untuk awal gitu kan, bulan-bulan awal itu cuma makan Indomie, kalau enggak telur rebus ya, karena ayam saya pernah jadi ditawarin makan ayam gitu, tapi setelah saya lihat mereka itu belinya itu orang sini itu mereka nggak mau beli ayam itu yang halal, karena biasanya yang kalau penjualnya yang muslim itu lebih kecil, ayamnya itu lebih kecil, kurang kayak sedikit gitu dagingnya, dan mahal menurut mereka. Jadi mereka lebih memilih beli yang sesama sama orang maksudnya bukan orang Chinese, yang non muslim gitu, jadi agak besar gitu. Nah karena mereka itu mikir ini terlalu mahal, mereka nggak mau apa-apa yang mahal gitu ya, pengennya yang murah. Nah jadi, dan saya lihat itu penjualnya itu ya oke, mereka itu jual ayam, tapi yang saya lihat bersebelahan dengan daging yang non halal itu, dan mereka itu saling bersentuhan, otomatis kesentuh dong, dan saya takut, makanya saya nggak pernah makan daging. Dan bos saya itu bilang, makan daging lah, apa segala macam. Iya terima kasih. Dan alasan saya itu, saya bilang saya nggak makan daging, padahal ya ampun saya pengen banget makan daging. Oke, tapi oke lah. Nah itu sekilas dari cerita saya di Singapura, kerja domestik di Singapura. Dan kalau mau tahu lebih lanjut, jangan lupa subscribe my YouTube channel, oke? Dan like, comment apa yang kalian mau tahu tentang Singapura. Oke, thank you dan bye bye. Assalamualaikum.